Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan webinar ya untuk pertama kalinya di bulan puasa ya. Jadi sesi ngabuburit ya, sesi ngabuburit. Dan insya Allah untuk webinar komunitas pengguna Linux Indonesia ini nanti akan kita laksanakan rutin ya di tiap harinya selama bulan puasa dan nanti akan diisi oleh teman-teman secara bergantian ya di grup. Jadi misalkan kalau ada teman-teman yang ingin ikut sharing gitu ya, jadi nanti boleh dijapri agar saya bisa jadwalkan untuk kegiatan sharing session kita ini. Dan di pertemuan satu ini akan diisi oleh saya sendiri ya, Zulkifli Said, untuk materi implementasi web scraping ya, bagaimana kita melakukan scraping konten web dengan menggunakan bantuan Python, bahasa pemrograman Python dan Chat GPT ya. Ya, jadi saya mungkin bisa langsung share slide saja ya untuk mempersingkat waktu sebentar. Mohon izin teman-teman, apakah slide-nya bisa dilihat? Mantap, Bang. Oke, kelihatan ya. Oke. Ya, Jadi materi kita di sore hari ini adalah terkait dengan scraping web content dengan menggunakan Python. Jadi ini sebenarnya sesi lanjutan ya. Ini sebenarnya sesi lanjutan dari sharing session yang kita laksanakan sebelumnya. Jadi materi fundamentalnya nanti teman-teman bisa cek di YouTube saya ya untuk fundamental Python gitu ya. Jadi sudah ada sampai sesi kelima kita belajar terkait bagaimana melakukan programming khususnya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya kita bahas tentang tipe data, kemudian fungsi, Bluetooth mode. terus kita bahas juga FM tentang mode. Line konsep E dasar mode. OOP ya, OOP di Python ya dan lain sebagainya. Sehingga dari pembahasan fundamental Python yang telah kita laksanakan sebelumnya, maka saya menginisiasi untuk eh, meneruskan gitu ya, melanjutkan untuk tipe fundamentalnya yaitu bagaimana kita mengimplementasi daripada scraping ya. Jadi scraping konten website ya dengan menggunakan Python. Jadi untuk fundamentalnya sendiri nanti silakan Anda cek lagi ya di channel YouTube saya. Nah, kemudian untuk memudahkan kita di dalam proses codingnya nanti saya akan menggunakan ChatGPT ya. Nah, jadi ChatGPT ini menurut saya cukup powerful ya. Uh, jadi ChatGPT ini bisa kita minta untuk mengenerate suatu coding ya, mengenerate suatu script yang selanjutnya script itu bisa kita gunakan. Uh, Namun tentu saja terkait pemahaman fundamental programmingnya sendiri ya kita harus tahu gitu ya. Kita tetap harus paham terkait dasar programming itu khususnya Python dan untuk memudahkan kita di dalam mengcodingnya itu nanti kita bisa pakai chat GPT ya. Jadi kita minta jadi kita tinggal masukkan prompt di chat GPT, kemudian chat GPT selanjutnya nanti akan mengenerate outputnya gitu. Untuk selanjutnya nanti akan kita gunakan. Jadi sebelum kita melanjutkan materi, mungkin saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi ini saya lihat banyak teman-teman yang baru bergabung ya di klub ya di komunitas Linux User Group Indonesia ya. Jadi mohon izin saya perkenalkan diri, nama saya Zulkifli Said ya. Jadi saya seorang akademisi juga praktisi, aktivitas sehari-hari saya ngajar, kadang ngajar di kampus, kadang ngajar di industri, di training center.
Eh, dan saya sendiri sudah certified ya, jadi saya certified. Ini adalah beberapa sertifikasi yang saya miliki. Jadi certified tertinggi saya saat ini itu ada CASP ya, CASP by CompTIA ya, CompTIA Advanced Security Practitioner. Ada CAP, Linux Plus, Security Plus dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini email saya yang selanjutnya nanti bisa Anda kontak gitu kalau kita butuh discuss ya terkait materi atau terkait eh, project dan lain sebagainya. Anda bisa kontak saya di email. Kemudian ini juga channel YouTube saya, jadi saya aktif juga berkontribusi di komunitas ya melalui video-video tutorial ya. Eh, saya eh, saya kerap membuat rekaman-rekaman tentang pembelajaran yang berbasis IT ya, kadang security, network ya, dan lain sebagainya. Nanti silakan Anda subscribe ya, terus kemudian nanti Anda tinggal lihat playlist video yang ada di dalam channel tersebut ya. Ya, jadi itu saja perkenalan singkat dari saya ya. Jadi kita mungkin bisa langsung masuk ke dalam materi ya. Jadi ini intermezzo ya. Ini adalah quotes ya. Ini ini salah satu quotes yang saya kutip dari CEO Nvidia ya. Jadi CEO Nvidia itu mengeluarkan statement seperti ini ya. Our children should learn how to code. We should leave it to AI and focus on getting expertise in more useful field such as biology, education, farming, and others gitu ya. Jadi inti dari perkataan si Jensen Huang ini ya, selaku CEO-nya Nvidia itu kita tidak perlu terlalu mendalami hal teknis gitu. Misalkan melakukan programming coding secara mendalam gitu. Nah, jadi untuk tugas-tugas teknis ya seperti melakukan coding, programming ya dan lain sebagainya itu sekarang kita serahkan kepada AI gitu yang memang dia lebih ahli di dalam mengenerate suatu coding gitu karena dia mesin yang diajar untuk melakukan programming dan lain sebagainya sehingga kita selaku pengguna di sini bisa berfokus pada penyelesaian masalah ya. Jadi kuncinya itu adalah problem solving ya. Jadi kalau kita belajar programming bisa dipastikan waktu kita habis di sana ya. Ah, jadi belajar programmingnya di sini kita cukup paham tentang fundamentalnya ya, penggunaan fungsi, penggunaan perulangan, looping, penggunaan logic dan lain sebagainya. Sedangkan untuk expertise-nya sendiri nanti kita bisa memberikan kepada AI untuk selanjutnya membantu kita di dalam membangun sistem. Jadi fokus kita selanjutnya di sini adalah problem solving ya. Bagaimana kita mengidentifikasi suatu permasalahan yang memang permasalahan itu mainstream ya, permasalahan itu anti mainstream yang tidak umum, tidak biasa dan butuh suatu solusi sehingga selanjutnya kita bisa berfokus ya. Kita bisa berfokus untuk penyelesaian masalah tadi gitu. Kita fokus untuk memodelkan seperti apa permasalahannya, kemudian kita selanjutnya fokus untuk bagaimana menyelesaikan daripada permasalahan tadi dengan menggunakan AI gitu. Nah, jadi begitupun juga dengan materi kita ya. Kalau kita membangun sistem web scraping itu kan eh, memiliki kompleksitas yang cukup tinggi ya. Dia membutuhkan kompleksitas yang cukup tinggi untuk membangun sistem yang berbasis scraping sehingga eh, kita cukup memodelkan ruang lingkup permasalahannya dan nanti kita minta pada chat GPT ya atau pada tools AI lainnya misalkan pakai BART ya atau sekarang sekarang namanya sudah jadi Gemini ya chat GPT Gemini dan lain sebagainya untuk membantu kita menghasilkan suatu model penyelesaian masalah tersebut ya. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa konten website itu kita pertukarkan ya dipertukarkan di protokol HTTP ya atau yang kita sebut dengan Hypertext Transfer Protocol ya. Jadi data ditransmisikan melalui protokol HTTP dengan
memastikan bahwa web service itu berjalan ya. Jadi web service yang selanjutnya kita gunakan untuk bertukar data melalui protokol HTTP di situ berjalan, bisa menggunakan Apache ya misalkan atau Nginx atau like HTTPD. Kita mengirimkan request di sana, kemudian request kita nanti selanjutnya nanti akan direspon oleh web service ya. Nah, dan protokol komunikasi yang digunakan di situ adalah protokol HTTP atau kita menggunakan HTTPS. Nah, ini jadi web scraping dia tidak hanya dibatasi oleh protokol tertentu ya. Mau dia pakai HTTP, HTTPS itu bisa kita scrap isi kontennya. Nah, jadi memang nanti ada metode tersendiri gitu. Gimana cara agar konten kita tidak di-scrap gitu. Ada caranya gitu ya. Tapi kalau dengan mengimplementasi HTTPS itu bukan solusi itu ya. Si aktor tetap bisa melakukan hal tadi gitu untuk men-scrap isi konten yang ada di dalam situs kita. Nah, jadi ini proses yang terjadi di dalam protokol HTTP ya. Jadi proses yang terjadi di dalam protokol HTTP itu adalah building the request ya. Jadi sebelum kita mengirimkan requestnya, tentu saja kita menentukan informasi apa yang selanjutnya nanti kita kirim. Informasi apa saja yang mau kita kirim. Nah, kita definisikan informasinya, user agentnya, URL-nya, dan lain sebagainya. Barulah selanjutnya kita kirim requestnya gitu. Setelah build informasi, kita kirim requestnya, dan request itu selanjutnya diterima oleh server, dan server memproses daripada request yang dikirim oleh pengguna. Kemudian server selanjutnya mengirimkan respon ya, mengirimkan feedback gitu, mengirimkan feedback dari request yang sudah dikirim oleh pengguna tadi gitu ya. Nah, jadi proses untuk membangun request di dalam scraping itu ya kita tentu saja mendefinisikan URL-nya terlebih dahulu ya. Jadi kalau artikel itu kan pasti ada apa namanya, ada URL-nya ya. Artikel itu pasti ada URL-nya, ada informasi dasarnya, di mana lokasi resource-nya, sumber dayanya kita definisikan. Kemudian selanjutnya kita tentukan metodenya gitu. Nah, metode apa yang selanjutnya nanti mau kita gunakan untuk mengirimkan request ya. Jadi bisa pakai pakai post atau pakai get gitu ya. Nah, jadi umumnya untuk melakukan permintaan itu kan kadang kita pakai get gitu ya. Bisa pakai get juga bisa pakai request. Nah, kemudian request kita ini selanjutnya nanti akan berisi informasi antara lain yang pertama itu host ya. Jadi eh, web server yang selanjutnya nanti akan kita target yang menyimpan resource dari resource atau sumber daya yang ingin kita dapatkan. Kemudian kita definisikan juga untuk user agentnya. Jadi user agent ini adalah informasi dari klien yang melakukan request itu. Jadi user agent ini biasa memuat informasi browser yang digunakan, sistem operasi yang digunakan oleh klien, alamat IP klien ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini saya cuma merefresh ya pengetahuan dasar tentang protokol HTTP lah ya. Dan saya rasa teman-teman sudah pada paham ya. Jadi kalau protokol HTTP itu ya umumnya dia listening di port 80 atau di port 443 ya. Jadi kalau di port 80 dia biasa di HTTP, dan 443 itu HTTPS ya. Hypertext Transport Protocol Secure. Jadi yang mau kita lakukan di sini adalah network programming. Jadi kita mendefinisikan suatu script untuk melakukan request permintaan ke port HTTP atau port HTTPS. Jadi kadang kalau melakukan network programming itu kan biasa kita pakai WebSocket ya. Kita bisa pakai socket atau library yang mendukung untuk membangun koneksi ke target gitu ya. Kita butuh library tambahan ya, network programming untuk melakukan request gitu ya. Nah,
Jadi request kita itu nanti akan berisi apa? Request kita itu nanti akan berisi tiga informasi di dalamnya. Yang pertama informasi URL, metodenya, dan yang terakhir itu headernya. Nah, jadi ini contoh informasinya gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat yang di atas itu adalah URL-nya, di mana kita mau ambil resource-nya, sumber dayanya. Oh, sumber dayanya itu ada di directory doc/test.html gitu. Nah, terus untuk metode request-nya sendiri kita pakai get. Nah, jadi ketika kita mengirimkan suatu resource, nanti suatu request, nanti request kita itu berisi information header, ada headernya. Nah, jadi hostnya itu bisa kita lihat, ada hostnya, kemudian ada user agentnya, panjang lengthnya, konten lengthnya dan lain sebagainya. Kemudian baru di akhir itu di di pertengahan di akhir daripada header itu baru isinya itu adalah suatu message body. Nah, jadi paket itu berisi tiga informasi, URL, header, dan message body ya. Ya. Isi pesan dari isi inti atau isi pesan dari paket tadi gitu. Ah, jadi di dalam melakukan network programming ini artinya kita harus tahu seperti apa respon dari sisi server ya. Jadi kan biasa kadang kalau kita ngirim request itu kan apa responnya beda-beda ya. Ada respon 202, ada respon 300, respon 400, respon 500. Nah, jadi kita harus paham ini terkait status code yang dihasilkan oleh server ya ketika kita mengirim suatu request gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa request yang dihasilkan dari sisi server itu adalah 200 oke gitu. 200 oke artinya resource-nya itu ada ya. Resource-nya itu memang tersedia gitu untuk kita konsumsi ya. Nah, jadi kalau status 200 itu biasa kadang mengidentifikasi request kita ini berhasil gitu. Jadi dalam kegiatan scraping ya kita harus pastikan bahwa request kita ini memang berhasil gitu. Artinya memang URL-nya ada, servernya ready gitu. Jadi kadang script kita udah oke, tapi dari sisi servernya yang mati gitu. Sehingga kita tidak akan mendapat respon apa-apa. Sehingga konten konten yang kita inginkan tentu saja tidak kita dapatkan gitu ya. Header dan ini header ya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah datanya ya. Jadi datanya ini macam-macam. Data yang mau kita ambil dari suatu situs itu macam-macam. Bisa konten HTML ya, bisa konten JPEG, PNG, GIF ya, dan lain sebagainya. Nah, ini status code ya. Jadi status code itu kalau kita mengacu pada apa namanya status code dari protokol HTTP itu ada macam-macam. Jadi yang umumnya itu status code 200 ya. Kalau 200 itu berarti oke ya, berarti resource-nya ada gitu. Bisa kita konsumsi, bisa kita akses. Kalau resource 301 biasa kadang dia sudah pindah gitu dari kita akses URL-nya ternyata pesannya 301 berarti resource-nya sudah pindah ya. Resource-nya sudah bukan di URL yang sama lagi gitu. Jadi sudah berubah URL-nya misalnya. Atau 302 found ya, bad request, 401 unauthorized, 404 not found dan 500 internal server error. Nah, jadi yang kita harapkan dari scraping ini ya nanti kita bisa dapat status code yang 200 gitu. Artinya memang kontennya ready untuk bisa kita scraping ya. Ah, kemudian setelah jadi ini dari sisi servernya ya. Jadi kalau tadi itu dari sisi klien, nah dari sisi servernya ya kita terima respon. Kita kan kirim paket request ya. Mereka ngirim paket respon. Nah, respon ini kadang berisi informasi ya. Respon ini berisi informasi dari konten yang kita inginkan. Nah, kemudian kita verifikasi itu status code-nya. Kalau dia merespon dengan status code 200 artinya dia
resource yang kita request tadi itu dikirim balik ya sama dia gitu. Jadi memang request apa jadi memang kontennya bisa kita ambil gitu, download. Kita ambil, kemudian kita proses untuk selanjutnya nanti kita simpan ke dalam media penyimpanan yang ada di dalam sistem operasi yang kita gunakan gitu. Misalkan saya pengen simpan di direktori dokumen atau di direktori picture ya dan lain sebagainya. Ah, jadi ini contoh ya, ini contoh bagaimana kita meretrieve image ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam melakukan scraping konten, nah kita introductionnya itu bagaimana melakukan scrap gambar gitu. Saya mau lakukan scrap terhadap suatu gambar gitu. Jadi kita definisikan URL gambarnya di mana, terus kita kirim requestnya. Ah, terus jika requestnya itu sama dengan 200 ya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, jadi dia harus 200 untuk status code-nya. Nah, jika status code-nya 200, maka ambil isi kontennya ya, ambil respon dot content gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita simpan ke dalam suatu eh, suatu direktori ya. Nah, jadi saya bisa langsung mendemonstrasikan ya untuk contoh penggunaannya sendiri ya. Jadi yang kita butuh sebenarnya cuma Python ya. Jadi teman-teman dipastikan bahwa eh, Python Anda sudah bekerja gitu ya. Sudah ada Python yang terinstall di dalam eh, sistem operasi yang Anda gunakan gitu. Jadi cara ngeceknya itu gimana ya? Mudahnya kita tinggal tulis saja Python kan. Python. Kalau kalau seperti ini tuh artinya Python sudah terinstall di dalam sistem operasi yang saya gunakan. Jadi misalkan saya mau nanti di desktop, nah, jadi ini direktori yang ada di dalam direktori yang ada di dalam sistem operasi saya bikin folder dir ngabuburit lah, ngabuburit. Jadi saya buat direktori ngabuburit, saya masuk, jadi isinya masih kosong. Jadi kita coba eh, bikin skrip sederhana ya. Jadi kita coba bikin skrip sederhana dulu untuk apa namanya melakukan scraping konten ya. Nah, jadi di sini saya pakai Sublime ya, Sublime. Ah, saya bikin new file dulu. Ah, jadi kita bisa lihat contohnya di dalam coding ya. Jadi yang kita butuh kita import request dulu ya. Kita import library request. Jadi yang kita butuh itu adalah library request. Ini saya save dulu. Ini saya save ke direktorinya Python tadi ya. Direktori desktop, ngabuburit, demo, demo. Nah, jadi kita butuh import library request-nya dulu. Ya. Jadi ri- jadi library request ini yang fungsinya untuk ngirim request ya. Ini library request ini fungsinya untuk ngirim request ke server gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita definisikan URL-nya. Nah, ini kita coding dulu ya. Sebentar yang kompleks-kompleks itu kita minta AI gitu. Nah, kita minta AI nanti untuk yang kompleks-kompleks itu nanti kasih AI gitu. Karena kalau kita yang coding pasti butuh waktu lama ya. Jadi kita coba cari gambar di internet dulu, misalkan cari ngabuburit lah. Coba scraping gambar orang lagi ngabuburit misalkan.
Jadi bisa kita lihat di sini. Ini adalah URL-nya. Kita ambil URL-nya, terus kita tinggal masukkan. Oh, ini URL-nya. Ini apa URL gambar yang ingin kita ambil gitu isinya ya. Lokasi resource-nya ya. Nah, kemudian sekarang kita tinggal kirim. Jadi kita tinggal kirim request.get. Kita kirim kita kirim request dengan melampirkan daripada URL ini. Nah, terus kemudian jadi kita kirim request berisi URL dari konten yang ingin kita ambil. Kemudian kita simpan ke dalam variabel response gitu. Jadi dia ngirim request, outputnya nanti disimpan ke dalam variabel respon. Nah, kemudian barulah kita lakukan cek. Nah, kita lakukan cek untuk status code-nya. Jadi jika responnya itu ternyata status code-nya itu sama dengan 200. Ini yang saya katakan tadi, dia harus 200. Kalau 200 artinya eh, eh, apa server mengokekan gitu permintaan kita karena memang resource-nya oke, cocok gitu kan. Ah, sebentar saya perlihatkan itu. Sebentar saya perlihatkan misalkan kalau resource-nya salah itu gimana gitu ya. Di sini kita else. Sini if else. Baru di sini kita eh, ah, sampai di sini dulu kita coba print response gitu. Print response kita coba lihat. Ini kita uh, print error saat ini. Sampai di sini dulu kita save. Kita coba lihat ini seperti apa responnya. Nah, jadi karena saya pakai Sublime, berarti cara buka code-nya itu harus dari CMD ya. Desktop, isi di ngabuburit. Terus di sini saya coba lihat dulu isinya. Ada demo ya. Python demo.py. Terus gimana zoomnya nanti? Itu cuma Zoom biasa doang. Oh, ini Oh, ada error ini. Bentar, ada error. Ada kesalahan code-nya. Di sini harus ada ini. Harus Anda tanda tanda kutip. Coba kita cek lagi. Ah, ini yang saya katakan dia harus 200. Ini artinya bisa ini. Ini artinya bisa kita scrap kontennya gitu. Ini artinya bisa. Tapi kalau ternyata URL-nya salah misalkan, URL-nya salah misalkan. Ini unpa gitu, bukan unpas. Coba kita lihat. Error dia seperti ini. Error. Artinya URL-nya salah. Jadi kita harus bisa dapat URL itu sama dengan 200. Jadi kita harus bisa dapat URL sama dengan 200. Nah, kita enter dulu. Kita coba lihat. Jadi kalau dia sama dengan 200, itu artinya request yang kita kirim itu berhasil diterima di server gitu. Kita tunggu dulu. Ah, kebanyakan, sebentar. Python demo. Ah, Unpas tadi mungkin Pak, Unpas. sudah saya unpas ya. Unpat lagi unpas. Ctrl C. Sorry. Saya ingat ini Universitas apa lagi namanya itu? Web Programming Unpas. Saya ingat ini. Python demo. Ini kita lihat. Ah, ya betul ya.
Nah, 200. Jadi kalau sudah seperti ini ya tinggal ini jadi ini apa namanya template-nya kita gitu untuk nanti kita minta AI untuk apa namanya selebihnya nanti bikin AI. Jadi kita cuma buatkan template dasarnya saja gitu. Kita buatkan template dasarnya untuk sama AI nanti dikembangkan gitu. Karena namanya juga apa namanya bagaimanapun AI juga mesin ya. Jadi keberhasilan dari script yang kita bangun itu ya tergantung dari prompt-nya gitu. Jadi kalau prompt yang kita buat itu spesifik, itu sama AI nanti akan diproses gitu, sesuai gitu. Jadi makanya kadang kita pakai AI itu outputnya meleset gitu. Nah, kadang kita pakai AI outputnya meleset ya, bukan bukan AI-nya yang salah gitu. Yang salah itu cara kita mendefinisikan prompt-nya gitu. Cara mendefinisikan perintahnya itu yang salah, yang perlu kita perbaiki tentunya. Nah, jadi di sini saya tinggal minta perbaiki skrip di atas untuk eh, mengambil konten gambar, lalu perbaiki skrip di atas untuk mengambil konten gambar, lalu menyimpannya di direktori aktif misalkan, direktori yang kalau direktori aktif di sini kan artinya direktori di mana skrip itu berada gitu ya. Nah, coba kita tes. Nah, sama dia nanti akan diperbaiki gitu. Dia butuh import OS, dia butuh ini ya. Dia butuh sepertinya enggak harus sih sebenarnya ini enggak harus. Kita coba perbaiki lagi nih. Saya mau tanpa menggunakan import gitu, tanpa menggunakan library tambahan gitu. Untuk mendownload gitu, mendownload isi konten yang ada di URL. Udah coba. Ah, ini ini. Oke. Ah, sebenarnya ini enggak perlu nih, tapi ya enggak apa-apa lah kita copy. Nah, ini kita copy, kita tinggal paste, ah, mengambil nama file. Ini sepertinya kita enggak butuh ini, coba kita enggak butuh. Jadi dari kontennya langsung write. Kontennya oh nggak bisa ya ini file name ya. Oke, nggak apa-apa. File name split. Oke, sekarang kita save. Coba kita jalankan Python. Oke, berhasil di download. Berarti kita coba cek di direktorinya tadi. Coba kita cek di direktorinya tadi. Sebentar, ngabuburit. Oke, berhasil di download ya. Ah, berhasil. Terus namanya juga sesuai ya, sesuai dengan yang ada di ini ya, nama dari situsnya ya. Ah, jadi ini untuk melakukan scraping dari isi konten ya, khususnya gambar ya, khususnya untuk konten gambar gitu. Jadi ini jadi script apa ini makanya nanti sebagai seorang programmer itu yang kita butuhkan itu ininya apa sintak dasar gitu. Nah, sintak dasarnya yang nanti kita minta AI untuk dikembangkan gitu. Jadi kita sudah punya sintak dasar. Sintak dasar ini nanti kita gunakan untuk
scraping konten, misalkan isi website beserta juga dengan gambarnya misalkan. Jadi nanti tinggal bagaimana penggunaan promptnya ya. Nah, terus kemudian kita masuk lagi. Nah, jadi beda halnya misalkan kalau kontennya itu HTML ya. Jadi beda halnya misalkan kalau kontennya itu adalah eh, misalkan kalau isi kontennya itu adalah HTML, beda beda lagi. Kalau kalau itu kan tadi gambar ya. Kalau HTML ini kadang yang di-download itu dengan skrip-skrip HTML-nya gitu. Nah, dan tentu saja ini nanti akan merepotkan kita sehingga ada proses yang kita sebut dengan parsing. Jadi kita download dulu konten websitenya, kemudian setelah kita download, kita parsing gitu. Semua teks-teks yang mengandung HTML itu kita hapus gitu, kita kita abaikan gitu. Sehingga dengan harapan kita bisa mengekstrak data atau inti informasinya. Nah, ini yang kita sebut dengan parsing ya, kita parsing gitu. Jadi ini adalah tahapannya. Jadi kita download dulu file HTML-nya, kemudian kita parsing. Untuk parsingnya sendiri ada banyak jenis parsing ya, ada LXML, ada sebentar saya akan lihatkan ya. Kemudian setelah kita parsing, baru kita ekstrak informasinya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita ekstrak informasinya, baru kita proses atau mau kita simpan misalkan datanya di dalam direktori penyimpanan. Nah, jadi seperti ini dia skripnya. Nah, tapi bedanya yang akan kita ambil itu adalah responnya, respon.text ya, response.text gitu kan, response.text. Nah, jadi kita sebentar, ini. Eh, jadi yang kita butuh apa? Jadi yang kita butuhkan nanti itu adalah beautiful soup gitu kan. Jadi kita pakai beautiful soup untuk melakukan parsing. Nah, jadi ini saya perlihatkan ya contohnya ya. Ini contoh misalkan kalau yang mau kita ambil itu adalah konten teks gitu ya. Nah, ini jadi saya new saja ya, saya new. Nah, biar biar ini ya. Ini URL nanti kita ganti nih URL. Karena yang mau kita scraping sekarang sudah berupa file HTML gitu. Nah, ini kita ganti, hapus, set. Ini eh, saya save dulu ini saya save sebagai demo 2 ya. Demo 2, demo 2. Nah, di sini jadi untuk percobaannya sendiri saya ambil dari konten Publik Sultra ya. Jadi kita jangan scraping sembarang situs gitu karena ini scraping ada aturannya juga gitu ya. Jadi kalau bisa ya memang situs-situs yang membolehkan untuk bisa di scrap gitu isi eh, isi kontennya ya. Ah, atau sebentar. Atau bisa di sini coba kita pakai PHP full ya. Kalau di sini memang boleh gitu, untuk latihan ya tes PHP. Jadi ini biasa situs-situs yang digunakan untuk pentest juga ya, untuk ethical hacking. Halo, suara saya masih didengar? Halo, Ya, Pak, masih. oh, masih ya. Oke. Masih. Sebentar, kok ini banyak situs. Oh, Gigs for Gigs. Ini nih, ini coba ini. Ini banyak situs tidak bisa terbuka, ada apa? Oke. Ini aja. Jadi kalau misalkan saya copy,
Misalkan kalau URL-nya itu adalah ini ya. Ini URL-nya. Terus kemudian kita coba ambil untuk responnya ya. Jadi ini adalah HTML content response dot text ya itu. Yang kita mau ambil itu respon teksnya. Terus kemudian kita print HTML content. Kalau saya save, di sini saya Python demo 2. Enter. Kita lihat. Ini. Ini kontennya nih. Tapi berantakan sekali ini. Ini kan isi file HTML-nya ya. Ini campur HTML, CSS ya, termasuk informasi teksnya. Tapi berantakan sekali ini. Ini termasuk isi teksnya. Wah, jadi banyak sekali isinya ya. Ini banyak sekali isinya. Makanya nanti kita mau sortir, mau kita ekstrak supaya isi-isi fungsi ini kan file-file JavaScript, HTML, CSS ini kan campur semua dalam satu file ya. Inilah yang kita sebut tadi dengan parsing. Supaya kita buang itu file-file yang tidak ada hubungannya dengan file yang ingin kita ambil. Itu yang kita sebut dengan parsing. Jadi ini udah berhasil kita download isinya, udah berhasil kita request. Cuman dia masih berantakan gitu. Jadi kita butuh library tambahan di situ. Jadi ada library itu yang kita sebut dengan Beautiful Soup ya. Kita butuh library yang bisa kita gunakan untuk melakukan parsing ya. Jadi bisa pakai Beautiful Soup atau pakai LXML. Ya, jadi kita coba lihat contohnya, contoh penerapannya. Nah, jadi kita tinggal import BS4 from BS4 import Beautiful Soup. Nah, nah, jadi kita bisa ini, kita pastikan dulu sebentar. Saya pastikan dulu kalau Beautiful Soup karena Beautiful Soup ini kan library tambahan ya. Karena dia library tambahan artinya kita harus pastikan bahwa eh, Beautiful Soup ini sudah berhasil terinstall di dalam sistem gitu. Pip install Beautiful Soup gitu. Beautiful Soup 4 kalau tidak salah. Kalau saya nih udah, kalau saya sendiri sudah terinstall gitu ya. Nah, sudah ada kalau saya. Tapi kalau teman-teman yang belum nanti bisa masukkan perintah ini pip install Beautiful Soup gitu. Jadi nanti sekarang kita tinggal minta coding eh apa parsing dari script di atas parsing gini. Nah, jadi kita paste. Jadi dari script di atas, ini kita mau apa? Eh, berdas- da- eh, Berdasarkan script di atas, eh, parsing konten parsing isi konten yang telah eh, parsing isi konten, dengan fungsi dari Beautiful Soup bisa. Gini aja. Jadi nanti coding ini akan diperbaiki sama dia gitu. Entar. Sudah diimport ya ini. Langsung diimport juga sama dia ini. Langsung dipanggil Beautiful Soup, soup. Ah, di sinilah fungsi parsingnya di sini. Biar lebih jelas saya copy. Di sini ya. Saya paste. Jadi ini script yang diperbaiki sama dia. Ini ditambahkan. Dia tambahkan from BS4 import Beautiful Soup 1. Dia tambahkan 1. Terus ini lagi dia tambahkan ini lagi.
Nah, inilah yang saya sebut tadi fungsi parsingnya. Nah, jadi diparsing di sini. Diparsing, nah, terus nanti kita coba lihat. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini saya matikan dulu. Ini saya matikan dulu. Ini saya matikan dulu. Gitu. Nah, sekarang sekarang coba kita print soapnya. Soap. Yang kita print itu coba soapnya. Nah, kalau yang tadi kita print kan langsung dari responnya. Makanya berantakan hasilnya. Tapi responnya sekarang sudah melalui parsing. Nah, jadi kalau kita coba lihat isi variabel sub ini pasti nanti akan berbeda. Pasti akan berbeda dengan script tadi gitu. Nah, bisa masuk tadi di desktop. Terus saya masuk lagi di mana? Misalkan di ngabuburit. Demo 2 ya. Python. Coba kita lihat. Jadi ini udah agak enakan dilihat ya. Dibandingkan tadi tuh berantakan sekali. Kalau ini udah mulai mulai rapi gitu. Jadi kita parsing supaya apa? Supaya enak, enak nanti proses seleksinya gitu. Seleksi kontennya nanti enak. Kalau seperti ini karena dia sudah diparsing. Jadi beda tadi tuh berantakan sekali gitu. Kalau ini enak. Nanti kita tinggal melakukan seleksi isi konten yang mau kita ambil gitu. Jadi misalkan kalau yang mau kita ambil itu judulnya, yang mau kita ambil judulnya, ini kita tinggal sub. Jadi dia nanti akan melakukan seleksi ke, dia akan melakukan seleksi ke title gitu. Dia akan melakukan seleksi ke title, terus teks. Ya, jadi yang diambil itu hanya teksnya doang. Nah, coba kita coba cek, saya save. Kita jalankan lagi di desktop, desktop, si di apa? Ngabuburit, si di Python demo 2. Ah, kita lihat dikeluarkan judulnya, titlenya. Ini PHP full Linux tool. Ini yang mana title? Titlenya itu, yang ini. Title itu ini tadi. Title dari isi webnya. Jadi misalkan kalau yang mau saya ambil itu, ini ya, ini titlenya. Ini titlenya. Ah, jadi misalkan kalau kita bisa inspect, misalkan kalau mau yang saya ambil itu misalkan ah, kalau yang ingin kita ambil itu misalkan ini apa ini? Ini H2, H2, H2. Misalkan kalau yang mau saya ambil itu H2, berarti di sini tinggal saya definisikan sub H2 teks. Jadi semua tag HTML yang mengandung H2 gitu, ambil teksnya. Berarti kan subjudul ya biasa. H1 kan biasa judul utama, H2 itu subjudulnya. Jadi kalau saya coba running lagi di sini, kita coba lihat. Enter, sebentar. Kita lihat. Ini. Data struktur algorithm. Jadi yang mengandung H2 itu data struktur and algorithm. Nah, kita coba lihat. Yang mengandung H2 ini mana? Eh, H2, sebentar. Dia dia malah ngambil data struktur sebentar. Data struktur and algorithm. Nah, sebentar saya coba set data. Oh iya, yang ini ya. Ini juga H2 ya berarti. Coba kita cek. Jadi dia supaya apa namanya? Supaya spesifik kita kadang coba lihat dulu biar biar hasilnya biar lebih spesifik gitu ya.
Jadi dia meleset ini, scrapingnya meleset. Yang mau saya ambil itu ini H2. Ini saya klik H2, tek. Nah ini ah, berarti H2 yang ada di dalam H2 yang ada di dalam apa ini? Sebentar. Kita coba cari, kita cari Python. Ah ini. Yang ada di dalam tag paragraf ya. Yang ada di dalam tag paragraf. Nah, terus kita cari lagi. Nah, jadi kita tinggal definisikan ininya apa? Tinggal definisikan tagnya yang mau kita seleksi gitu ya. Jadi misalkan kalau tadi misalkan title, ini title kan kalau ternyata jumlahnya dia lebih dari satu, ini kita aktifkan. Ini kita aktifkan. Jadi sebentar. Ini. Jadi judul pertama terus cetak isi paragraf pertama ini. Jika tidak ada, maka ditampilkan tidak ada paragraf ditemukan. Kita coba save, terus kita running lagi di sini. Eh, Python demo 2, sebentar. Else-nya salah. Else-nya ini kalau kalau dalam apa? Ini harus ini ya, sejajar ya. Kalau dalam Python ini harus sejajar ini. Jadi kadang kalau beda sedikit ini sudah dianggap bukan dalam satu fungsi yang sama gitu. Makanya kadang harus hati-hati kalau Python dia. Nah, kita lihat, itu keluar. Ini judul pertama, ini judul, terus ini isi dari paragraf pertama gitu kan. Jadi kalau kita coba lihat, kita cocokkan, ini ya, sama ya, PHP security. Jadi sekarang kita tinggal biar mudahnya. Ini kan sudah berhasil di scrap ya. Udah berhasil di scrap. Ini mudahnya kita tinggal ambil saja ini. Jadi kalau saya itu paling mudahnya kita kontrol U. Nah, ini keluar kelihatan semua isi source code-nya nih. Terus nanti kita minta chat GPT. Kita minta chat GPT dari source code yang ada di atas. Nah, jadi dari source code yang ada di atas, ambillah, buatlah script. eh, Cuman ini memang tidak langsung berhasil ya. Makanya Python itu harus kita tuning. Nah, kita uji coba dulu ini sebagai informasi dasar gitu kan. Kalau ternyata outputnya masih belum sesuai dengan yang kita inginkan, berarti scriptnya masih perlu kita tuning gitu, promptnya ya. Buatlah script Python untuk mengambil isi konten yang terdiri dari H1, H2, H3 ya, yang terdiri dari H1, H2 dan H3. Isi konten, sebentar saya definisikan dulu coba. Dari source code di atas buatlah script Python untuk ambil isi konten, judul dan paragraf yang terdiri dari yang terdiri dari eh, judul dan paragraf pada masing-masing eh, terdiri dari judul dan paragraf dan gambarnya masing-masing itu.
Kalau masih tidak sesuai, ya kita tuning lagi skripnya gitu kan. Jadi kadang memang enggak langsung skripnya langsung jebret, enggak, belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kadang masih perlu dituning lagi. Ya, yang dituning apa promptnya gitu. Nah, jadi inilah enaknya gitu. Jadi apa namanya? Kalau ini, sebentar. Oh, terlalu panjang ya. Sebentar. Kita seleksi dulu. Sebentar. Kita fokus ke isi kontennya saja sebentar. Ini kan kebanyakan ya. Kecuali saya pakai yang chat GPT yang ini ya. Apa namanya? Kecuali saya pakai chat GPT yang premium itu nggak ada batasan teksnya. Nah, tapi karena ini ada yang gratisan, ada batasan jumlah teksnya, berarti kita sortir. Nah, kita ambil, kita hapus skrip-skrip yang apa namanya? Menurut kita nggak perlu diproses gitu. Sebentar. Nah, saya mulai hapus dari bagian ini. Nah, saya mulai hapus dari bagian, ini Mbak. Saya mulai hapus dari bagian ini. Set, 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 set. Oh, cukup banyak ya. Sebentar kita coba cari. Ini nih. Dari sini. Dari voter. Ada voter. Dari voter saya hapus sampai turun ke bawah. Jadi tidak perlu. Dari voter sampai ke bawah tidak perlu. Wah, ini cukup banyak ya. Tapi enaknya kalau Anda pakai yang apa namanya? Yang unlimited gitu ya. Ini tidak perlu dihapus-hapus seperti tidak perlu. Itu langsung diproses sama dia gitu. Utuh gitu. Utuh diproses terus straight langsung dia akan langsung keluarkan isi isi skripnya. Sebentar, ini agak banyak ya. Hapus dulu. Sampai di sini. Sampai di sini hapus. eh Buatlah skrip untuk mengekstrak at, eh, promnya tadi saya gimana? Buatlah skrip untuk mengambil isi informasi yang ada di judul beserta paragrafnya, judul dan paragraf. Nah, itu dulu. Sebentar, gambarnya sebentar. Oh, masih 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 panjang ya. Masih kebanyakan. Bentar, kita coba cari dulu. Yang bisa kita ambil itu dari biasa bagian-bagian atas itu informasi itu biasa bagian atas. Coba kita cari konten. Ini enggak perlu. Oh, H1, sorry, sorry, H1 ya. Kita ambil dari H1-nya. H1. Nih. Kita ambil dari sini aja. Sudah, nggak usah kebanyakan.
Oke. Ah ini dibuat ini. Jadi memang nggak boleh terlalu banyak sih sebenarnya. Kalau kebanyakan dia apa error gitu. Soalnya dari chat GPT-nya dia batasi jumlah jumlah ininya apa jumlah teks yang bisa masuk ke dalam jumlah teks yang bisa masuk ke dalam chat GPT-nya itu gitu. Nah, jadi ambil H1 terus judulnya diekstrak, judulnya apa? Kalau judulnya ada terus ambil paragrafnya gitu. Coba tes. Ah ini. Ah ini keluar. Ini ini judulnya, ini judul, ini paragrafnya. Ini step by stepnya. Ah, ini step by stepnya. Ah, cuman isi kontennya terbatas gitu kan. Jadi kita harus cari yang pas gitu. Dari start artikelnya sampai berakhir artikelnya itu kita harus cari pasnya. Jadi ini tinggal saya mainkan. Script ini berarti yang saya rubah ini tinggal URL-nya. Jadi setiap saya ganti URL, nanti dia akan mendownload. Setiap saya ganti URL, nanti dia akan misalkan saya ganti Red Hat. Saya ganti Red Hat. Saya ambil ID. Jadi sekarang kita tinggal ganti-ganti URL gitu. Tinggal ganti-ganti URL, uh, maka nanti dia akan mendownload isi judul dan artikelnya gitu. Terus disimpan misalkan di dalam suatu uh, format TXT gitu. Python demo 2 lagi, PY, kita lihat lagi. Ah, makanya enaknya ini kita cuma bikin satu kali pola. Ini lihat. Kita cuma bikin satu pattern, terus untuk digunakan di seluruh halaman yang ada di situs tersebut. Karena secara struktur sama, tidak akan berbeda. Secara struktur sama, tidak akan berbeda. Jadi ketika kita implementasi ke halaman-halaman yang berbeda, itu tetap worth it gitu. Tetap akan sama juga hasilnya. Nah, sekarang, tapi kalau misalkan, oh ini batasnya masih belum cocok, berarti kita cari gitu. Batas atasnya dari mana, batas bawahnya dari mana. Nah, kalau udah ketemu batas atas, batas bawahnya, itu pasti pas itu artikelnya. Berarti nanti sekarang kita tinggal improve saja untuk skripnya. Misalkan, oh ambil gambarnya juga gitu. Nah, jadi kan kalau kita ngirim request kan pada saat responnya kan dia ngirim gambar beserta makanya inilah salah satu kekurangannya protokol HTTP dia berat. Berat karena memang khusus dipertukarkan data dokumen. Jadi pada saat kita kirim request responnya itu dia kirim gambar beserta kontennya. Jadi nanti kita tinggal pisah-pisahkan gambar mau disimpan kemana, si teks mau disimpan kemana. Oke, mungkin itu saja ya untuk demo. Jadi tidak banyak. Nanti contoh skripnya saya bisa kirim di grup nanti untuk bisa Anda lihat-lihat gitu ya. Nah, nah, mungkin ada pertanyaan. Nah, jadi kita demonya ndak lama-lama ya. Jadi saya coba cek slide dulu sudah sampai di mana tadi. Nah, jadi saya cek slide dulu. Jadi jadi minimal kita butuh dua. Minimal kita butuh dua. Pertama kita butuh request. Jadi request untuk mengambil isi konten. Dan yang kedua kita butuh beautiful soup. Jadi kalau beautiful soup-nya ini untuk ekstrak. Untuk ekstrak isi informasinya. Jadi ada usulan, Pak, mau skripnya mau saya pakai buat download C1, silakan. Yang penting harus paham aturan terkait scraping data. Jadi tidak semua situs bisa di-scrape ya, harus paham license-nya gitu. Jadi analogi sederhananya ya website yang ada di internet lah ya. Informasi yang ada di internet misalkan detik.com, kompas.com itu publik, bisa di-scrape, bisa di-download. Tapi hati-hati, takutnya kalau kita publish bisa kena klaim. Nah, ini kan tulisan dari detik.com, ini sumber aslinya. Jadi kalau saya mau scraping harus tahu dulu ini gimana, ini memang layak dikonsumsi publik, ini memang layak untuk kita publish ulang atau gimana.
Tapi kalau toolsnya sendiri dia tidak batasi. Jadi kadang ada situs-situs yang diproteksi juga itu butuh improve lagi dari codingnya. Kadang kita mainkan dari sisi user agentnya, user agentnya kita improve gitu, biar apa namanya eh, tidak di apa namanya istilahnya user agentnya kita manipulasi gitu, supaya seolah-olah ini request yang authorized, memang human, memang memang manusia bukan bot gitu, padahal bot tapi sudah kita modified untuk user agentnya gitu. Ya, ya, jadi mungkin itu saja. Ya, ini juga udah habis untuk slide-nya, nanti saya kirim di grup. Jadi ini bisa jadi apa? Kalau apa itu sering saya lihat itu apa? Freelance freelance ya, freelance itu kadang dibutuhkan freelance untuk scraping data website gitu, data ini data itu. Anda bisa pakai step by step tadi gitu. Jadi kalau dulu sebelum adanya AI itu, wah itu agak ribet gitu. Tapi dengan adanya AI, jadi yang saya tekankan tadi ini kata-katanya CEO sini, siapa tadi? Jadi saya suka dengan kalimatnya itu, memang relate sekali lah, related. Jadi ini sekarang sudah bukan eranya Anda belajar coding lah. Jangan habiskan waktu Anda untuk belajar coding. Bagaimana Anda fokus ke penyelesaian masalah. Terkait masalah coding itu sudah kasih AI. Karena kita nggak mungkin bisa hafal. Terus terang saya udah coding bertahun-tahun sampai sekarang aja nggak hafal saya dengan coding. Karena itu memang tugas yang cukup berat gitu. Jadi kita fokus ke penyelesaian masalahnya. Kemudian nanti kita tinggal modelkan gitu. Tinggal kita modelkan ke AI, AI nanti proses. Tapi cara modeling, jadi kita fokusnya ke cara modelingnya. Kalau dulu kita fokus codingnya, sekarang itu bukan lagi tugas kita. Kita fokus kita sekarang ke modeling problem permasalahannya. Dan untuk eksekusinya, udah kasih AI. Bereskan. Jadi pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat gitu, dengan adanya AI. Ya, mungkin itu saja ya untuk penyampaian materi, karena kita harus siap-siap untuk berbuka puasa. Ya. Saya harus pergi belanja untuk kebutuhan buka puasa. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin saya Bang Sul, Joel ya, Joel, Jul ya. Bang Silakan. Jul. Oke, Joel ya. oke Bang. Jujur saya ini apa namanya untuk bergerak di bidang apa tadi ya, kayak apa AI, pengambil penduga keputusan seperti yang dilakukan tadi itu kan. Saya ini masih agak-agak apa namanya masih awam lah seperti itu. Tapi saya ingin belajar, makanya saya ingin apa namanya mengikuti Zoom ini biar mendapatkan wawasan dari Bang Sul. Oke, apa namanya terkait dengan pertanyaan yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bang Sul bahwa di era sekarang ini tuh nggak perlu kita sampai ke dalam belajar terkait dengan Ah, bahasa pemrograman kayak gitu kan. betul. Serahkan saja ke AI misalnya kayak gitu ya. Ya. Kita fokus ke model dan lain sebagainya yang kita perlukan. Tapi paling tidak tadi juga Bang Sul mengatakan bahwa yang paling dilakukan untuk mengetahui sebuah bahasa pemrograman itu kan yaitu belajar mengenai fundamentalnya atau Ah, betul. dasar-dasar Ya, daripada bahasa pemrograman itu sendiri. dasarnya Kayak gitu kan betul. Bang ya? Oke, Ya. siap. Ah, terkait dengan materi, kira-kira eh, itu kegunaannya apa ya yang kita pelajari tadi ini untuk apa scrapingnya terkait Scraping dengan ya betul. data-data yang kita butuhkan Ah, itu diimplementasinya kira-kira itu kegunaannya untuk apa? Apakah itu sebagai semacam seleksi dari begitu data yang begitu banyak terus kemudian ya. kita seleksi data-data kita perlukan atau seperti apa Bang? Mungkin Nah, itu dari saya terima kasih. oke, penerapannya ya, lebih ke Ya, penerapan. Nah, ini. Begini, misalkan kita punya ini tapi ini untuk pemain-pemain ini ya, blogger-blogger itu kan banyak yang pakai cara-cara seperti inilah. Kalau dulu itu ada kita kenal AGC, Auto Generate Content. Gitu. Jadi kita punya website kosongan, cuman bikin website aja. Bikin website saja, nggak usah pikirkan isinya. Nanti isinya itu disuplai sama AI tadi. Jadi dia ngambil kontennya orang terus dipublish ke websitenya kita. Itu salah satu implementasinya. Atau kadang juga kita misalkan kita pengen ngambil informasi percakapan yang ada di suatu website gitu untuk keperluan
penelitian. Jadi ada pernah itu scraping data-data di Twitter gitu kan. Percakapan tentang misalkan salah satu paslon gitu. Nah, itu bisa juga. Terus misalkan di mana lagi penerapan. Nah, jadi luas, penerapannya luas. Atau kita mau, misalkan kita mau ngambil data kurs. Misalkan ada website yang selalu update terkait data-data kurs gitu kan. Ini data-data kurs kan berubah terus, misalkan tiap menit, tiap detik. Kita scraping, tiap ada perubahan nilai, kita bisa lihat, kita scrape datanya, kita scrape. Jadi kelihatan itu perubahan-perubahan nilainya gitu. Apalagi, misalkan ada informasi kita nggak mau ketinggalan, tiap ada update terbaru langsung scrape isi kontennya, tampilkan ke HP. Itu bisa juga. Jadi kita nggak perlu cek secara manual lagi, cek secara manual. Jadi banyak banyak penerapannya. Kira-kira nanti kita apa pintar-pintar idenya kita lah. Kira-kira dari contoh penerapan tadi, di mana kira-kira saya bisa implementasi itu. Jadi kalau saya banyak, contohnya tadi ada yang bilang mau pakai buat scraping C1 di KPU, silakan, boleh. Jadi kan tidak mungkin kita mau ambil gambarnya satu-satu kan, copy. Jadi dari script tadi dikembangkan, dia looping. Jadi semua data yang ada di dalam si rekap misalkan itu di looping, di download semua isinya bisa. Cuman saya tidak menyarankan itu, ya. Cuma saya Hmm. tidak menyarankan itu. Artinya ya tinggal pintar-pintarnya Anda mau penerapan di mana gitu. Gitu ya. Siap. Makasih, Bang. Oke. Silakan yang lain mungkin ada pertanyaan mungkin. Sama saya ada kurang lebih sekitar ini sudah jam 17.00 ini, 17. Oke. Oh, sini sudah mau jam 5. Berarti di sana jam 4 ya, waktu Indonesia Barat ya. Jadi sebelum berakhir materi, oh ini ada pertanyaan. Sebelum berakhir materi, ini cek ini cek. Silakan kau subscribe dulu Sapu channel. Kau subscribe dulu Sapu channel supaya kita selalu on the way gitu loh, supaya selalu on contact gitu loh. Ah, Kirim di grup, Bang, biar kita akses. oke. Ah, ah. Jadi cari nanti Zulkifli Said, termasuk rekaman ini nanti saya akan upload di sana ya. Rekaman ini nanti saya upload di sana, termasuk dengan file-file PPT-nya. Jadi di channel saya itu nanti teman-teman bisa cari, ada belajar ethical hacking, ada belajar Linux, ada belajar jaringan. Jadi memang channel YouTube saya yang saya kembangkan ini memang bertujuan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman. Tidak saya iklankan. Jadi saya tidak cari uang dari situ, enggak. Jadi memang apa untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman. Jadi ini kalau ada iklan itu bukan dari saya, itu dari pihak YouTube. Silakan nanti Anda nonton-nonton channel saya untuk menambah referensi terkait programming. Karena ini programming kalau mau langsung masuk ke scraping agak susah. Anda belajar dulu yang fundamental Python. Itu sudah ada playlistnya saya buat di channel saya. Nanti bisa dinonton di sana. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak. Ya, apakah bisa mengintegrasikan web scraping dengan cabang ilmu? Bisa, bisa. Ini scraping kan cuma pengumpulan data engineering lah kita bisa katakan data engineering. Jadi kalau datanya sudah terkumpul, itu kan misalkan begini saya scraping datanya simpan ke database untuk keperluan analisis bisa. Karena kan ini cuman data engineering doang ini. Ini cuman proses dari data engineering. Nah, nanti arahnya kalau pengembangan ya bisa sampai ke data analisis bisa. Sampai ke data science juga bisa. Cuman ini fundamental bagaimana kita lakukan collecting data gitu. Misalkan ada data ini yang mau kita riset gitu. Ini website A misalkan dia sering mengangkat informasi tentang apa. Kita scraping. Beritanya semua kita scraping untuk kita analisis. Nah, analisis itu udah tahap berikutnya gitu. Seperti itu ya. Uh, misalkan misalkan berapa jumlah beritanya apa misalkan mengangkat isu tentang apa itu kita bisa presentasikan ke dalam grafik misalkan seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Mas Hendrik bisa menjawab ya. Halo.
Ya, halo-halo Pak. Sudah bisa menjawab ya? Iya, iya, siap-siap Pak. Oke. Mantap jawabannya. Oke, 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 oke. Terima kasih banyak. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillah dan jangan lupa insya Allah besok kita akan ada kegiatan lagi untuk sharing session. Jadi kita maksimalkan bulan puasa ini untuk mencari pahala, untuk berbagi ilmu. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak Bang Sul. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.